Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Bagi kami, memilih calon pemimpin Indonesia harus mempunyai kriteria kejujuran, ya, keikhlasan, dan betul-betul ingin memajukan Indonesia. Bukan kesana kesini berbohong, kesana kesini ngibul, oke? Ya. Ingat, hukum karma itu berlaku. Mungkin sekarang dia sedang tersenyum, tapi suatu saat dia akan merasakan apa rasanya itu sakit hati. Kami bisa membedakan mana calon pemimpin yang bisa bekerja dan mana calon pemimpin yang tukang berdusta. Itu ya. Oke. Indonesia tidak memerlukan calon pemimpin yang suka berbohong ke sana, ke sini, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah berbohong. Oke, kami tidak memerlukan itu. Dan kalau memang pun ada di Indonesia yang seperti itu, kami akan membuangnya ke laut. Saya tidak menyangka Pak Anies dengan pendukungnya ternyata sama ya. Perbuatan Pak Anies yang tidak sejalan dengan Demokrat dan membuang Demokrat begitu saja dianggap perbuatan biasa, padahal perbuatannya tidak beretika. Oke? Apa yang Anda sudah torehkan untuk DKI? Rumah DP 0 rupiah? 0. Oke. 0. Nah, sumur resapan di mana-mana. Di samping parit got yang begitu besar, Anda buat sumur resapan. Itu pikiran sampai kemana itu? Masa air banjir kamu bilang parkir? Katanya dulu tidak mau dialirkan ke laut pakai gorong-gorong besar melawan sunat Allah. Ternyata pernyataan Anda tetap aja kan mengikuti alur kerjanya Pak Ahok. Lu buktinya apa? Bikin patung sepatu, beli lem ibon, bikin patung bambu, membuang-buang anggaran negara. Cukup di DKI aja yang kamu bohongi. Ya, Pak Anies, cukup orang yang berada di DKI aja yang kamu bohongi. Kamu DKI aja kamu gak bisa pimpin, kamu gak bisa benahi, bagaimana lu benahi rakyat seluruh Indonesia? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Begini, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Kader Partai Demokrat di sejumlah daerah ramai-ramai menurunkan baliho bergambar Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan Partai Demokrat yang merasa dihianati oleh Nasdem atas keputusan Surya Paloh yang memilih Caimin sebagai cawapres. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap Anies Baswedan telah berkhianat terhadap koalisi perubahan. By the way guys, kita semua kaget ya sama pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap koalisi perubahan dan persatu yang selama ini sudah membela dan juga mendukung Anies Baswedan.
Padahal yang meminta Partai Demokrat untuk bergabung ke koalisi perubahan yaitu adalah Anies Baswedan sendiri. Tapi ternyata yang mengkhianati Anies Baswedan sendiri. Selain itu, yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya itu adalah Anies Baswedan sendiri. Dan inilah isi surat yang dikirimkan oleh Anies Baswedan dan dikirimkannya langsung kepada Mas Ahaye. Di sini Anies Baswedan sendiri yang meminta Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pasangan dalam menghadapi Pilpres 2024 besok. Jadi yang meminta Mas Ahaye sebagai cawapresnya itu bukan Mas Ahaye, tapi Anies Baswedan sendiri. Surat tersebut dikirimkan Anies Baswedan kepada Mas Ahaye pada 25 Agustus. Anies Baswedan tiba-tiba berkhianat. Kawannya sendiri di koalisi perubahan dihianati. Surat yang meminta Mas Ahaye mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 hanyalah omong kosong, dan pengkhianatan tersebut tetap terjadi. Di mana etikanya seorang Anies Baswedan? Bicara baik-baik, jangan jadi pengecut, jangan tiba-tiba membuat koalisi baru di saat masih terkait dengan koalisi perubahan dan perbaikan. Pak Anies, berpolitiklah Anda dengan penuh etika. Pemimpin itu yang dipegang omongannya, Pak, bukan pengkhianatan. Kalau teman sendiri aja dihianatin, apalagi rakyatnya. Lawang janji-janji dia yang dibuat sendiri aja dihianati, apalagi sama rakyat. Berarti benar ya apa yang dikatakan oleh orang-orang, bahwa Pak Anies ini ternyata pandai merangkai kata-kata. Tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas Ahaye. Padahal ketika katakanlah Mas Ahaye waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas Ahaye harus menyebut takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Tetapi ternyata manis di mulut, tampak di depan, tidak dalam kenyataannya. Ini yang bagi kami sangat kami sayangkan. Yang pasti jelas yang berkhianat dan yang keluar dari koalisi ini bukan Partai Demokrat, tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan yang telah berkhianat dan secara tidak beretika membentuk koalisi sendiri. Begitu kami informasikan, ya kadang-kadang langsung bilang, ya tenang aja, langsung kita ganti. Gak ada, muak mereka. Kenapa? Jelas dulu lah katanya Mas Anies ini, benar-benar perubahan atau hanya tidak jelas ini, mau perubahan atau mau tipu-tipu. Nah itulah, ternyata benar ya, sehingga situasi hari ini pada saat ini tidak perlu kami perintahkan apa-apa. Banyak udah kader menjapri, begitu dapat rilis, Pak, kita akan turunkan semua, bukan hanya baliho, tapi juga postingan di media-media sosial yang ada muka Mas Aniesnya. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Anies kalau nggak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi telangkuk. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, sekarang pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau bodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman jalan nantau kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas. Apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masa sudah tahu siapa Anies? Anies
Siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-obok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Pak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti lah. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Bapak-bapak bisa lihat artinya banyak. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya.
Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Tidak ada pengkhianatan bagi Pak Anies. Atas izinnya, semoga Allah Ta'ala meridhoi Pak Anies terpilih jadi presiden 2024. Amin. Tidak lagi berbeda, mau sekarang mau nanti Anies tetap seperti itu. Bagi kami, Anies tidak memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin Indonesia. Bagi kami, memilih calon pemimpin Indonesia harus mempunyai kriteria kejujuran, ya, keikhlasan, dan betul-betul ingin memajukan Indonesia. Bukan kesana kesini berbohong, kesana kesini ngibul, oke? Ya. Ingat, hukum karma itu berlaku. Mungkin sekarang dia sedang tersenyum, tapi suatu saat dia akan merasakan apa rasanya itu sakit hati. Nggak boleh. Kita ini sebagai rakyat, ya, betul kata Pak Prabowo, rakyat Indonesia ini pasti bisa membedakan mana calon pemimpin yang baik dan mana calon pemimpin yang tidak baik, mana calon pemimpin yang harus diperjuangkan dan mana calon pemimpin yang harus dibuang ke laut. Kami bisa membedakan mana calon pemimpin yang bisa bekerja dan mana calon pemimpin yang tukang berdusta. Itu ya. Oke. Indonesia tidak memerlukan calon pemimpin yang suka berbohong ke sana, ke sini, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah berbohong. Oke, kami tidak memerlukan itu. Dan kalau memang pun ada di Indonesia yang seperti itu, kami akan membuangnya ke laut. Oke? Saya tidak menyangka Pak Anies dengan pendukungnya ternyata sama, ya. Perbuatan Pak Anies yang tidak sejalan dengan Demokrat dan membuang Demokrat begitu saja dianggap perbuatan biasa, padahal perbuatannya tidak beretika, oke? Tidak menghargai dan tidak menghormati orang lain, oke? Setidaknya di sana ada Bapak SBY yang dipertuakan. Oke, Pak Anies Baswedan, banyak mata yang sedang menilai Anda. Apakah Anda patut dipertahankan ataupun harus diketepikan? Oke, Pak Anies. Para pendukung Pak Anies, ya, terima kasih sudah mensupport saya. Oke, untuk teman-teman seperjuangan, tetap Ganjar Pranowo, tetap dukung Jokowi. Oke? Buat semuanya, jadi guys ya, di sini aku cuma ingin menyampaikan, ternyata kita ini sekarang mempunyai sejarah baru
di mana ada pengkhianatan, ya, tapi ini bukan PKI sebenarnya, entah Anda tahu juga, entah memang dia memang pakai jurus PKI, saya juga nggak tahu. Katanya ada pengkhianatan yang dilakukan oleh si Anies sama Cak Imin kayak itu katanya. Nah itu, dan kejadian itu tepat tanggal 30 Agustus. Jadi pengkhianatan itu terjadi di tanggal 30 Agustus. Nah, ya mungkin nanti akan terukir sejarah gerakan 30 Agustus Nasdem dan PKB. Kalau gerakan 30 SPKI kan itu nanti tanggal 30 September. Nah ini gerakan 30 Agustus Nasdem dan PKB. Jadi kok bisa ya bertepatan? Sejarah dulu pengkhianat bangsa atau pemberontak, gerakan 30 SPKI tanggal 30 September ini. Ini ada lagi katanya pengkhianatan gerakan 30 Agustus dari Anies dan si Paloh. Akan terukir nanti sejarahnya. Ya mungkin karena memang mereka ini mungkin memang jejaknya PKI ini mungkin karena bertepatan tanggal 30 Agustus sama 30 September yang pernah terjadi sejarah dulu. Jadi ya itu ya. Jadi nanti ajang ya buat ajang cepet nanti kalau bisa diukir sejarah. Gerakan 30 Agustus adalah pemberontak pengkhianatan ketum ya Partai Demokrat. Ingat ya teman-teman, akan terukir sejarah. Gerakan pemberontak atau pengkhianat gerakan 30 Agustus. Sabar ya Jang ya. Tara Mak Greng. Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Untuk periode tahun 2024, mari kita pertahankan Bapak Ganjar Pranowo, karena beliau bersama PDI sudah siap dalam melayani bangsa berserta rakyatnya seperti Bapak kita Presiden Joko Widodo. Terkhusus untuk Flores Timur Larantuka dan sebagian dari Larantuka harus kita pertahankan siapa sosok Bapak Ganjar Pranowo yang siap melayani rakyat dan bangsa ini sebaik mungkin. Oleh karena itu, mari kita mempertahankan. Kalau untuk yang lain, mereka lagi menyusun kekuatan. Kita jangan terjebak dan kembali dari nol lagi. Mereka penuh siasat. SBY turun gunung. SBY si slow bimbang you don't know. Ini agak lucu ya. Jadi akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Jadi Caimin ini, PKB ini sudah ke Prabowo sudah dijajaki, PDIP haye. Nah, di ini aus kekuasaan ini, si Caimin PKB ini, dia nggak mau di balik layar, dia mau sebagai penggerak. Makanya dia butuh RI 2. Satu-satunya cara adalah Anies Baswedan. Kenapa? Dua kandidat ini, Anies dan Caimin, ini saling menguntungkan. Anies membutuhkan suara NU untuk memperbaiki citranya sebagai Islam yang radikal, yang selalu bergandengan dengan ormas-ormas terlarang seperti HTI dan FPI. Tapi gue yang nyeselin sih dari NU, Caimin, bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah poros bangsa ini, benteng bangsa ini untuk melawan Islam-Islam radikal di negara ini. Kalau sampai Caimin bergandengan tangan dengan Anies Baswedan, otomatis
Islam radikal ini bisa masuk ke Nahdlatul Ulama. Mereka akan menggerus semua orang-orang Nahdlatul Ulama. Mereka akan mendoktrin bahwa Islamnya dari pihak Anies lah yang merasa paling Islam. Sementara di kubu NU Nahdlatul Ulama yang haus kekuasaan ini adalah Caimin. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Yang bodohnya itu AHY, Demokrat. Sekarang bapaknya turun gunung, nyalah-nyalahin presiden, nyalah-nyalahin pemerintah, ngomong ini udah ada Pak Lurahnya, kan tolol gitu loh. Jadi di sini bener-bener politik yang luar biasa menurut gua. Bahwa Caimin ini memang orang haus kekuasaan. Maksudnya lu nggak berkaca diri, lu nggak introspeksi gitu. AHY itu kenapa orang banyak yang nggak mau? Prabowo nggak mau, Anies nggak mau. Kenapa? Ada apa? Aturan introspeksi diri. Anak gua harus gue jadiin RT dulu atau RW dulu kali ya, baru bisa jadi setara presiden atau wakil presiden gitu loh. Ini CKS ini udah haus kekuasaan, bos. Udah kacau menurut gua. Kenapa gue bilang begitu? Bapaknya udah lengser 10 tahun sudah menjabat. Sekarang anaknya dituntun supaya menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. Padahal nggak ada pengalamannya di dalam sistem pemerintahan. Dia sampai keluar TNI untuk ambisi bapaknya waktu itu menjadi gubernur. Ini gila. Tapi sekarang posisinya dilema nih. Demokrat mau berdampingan dengan PDIP, sementara Megawati sudah dan atau ke Prabowo kembali yang sudah 2014 berkoalisi. Nah itu, atau jadi satu lagi gelandangan politik ya, gak ada yang mau berteman, Mas. Sekarang di 2024 tugas kita bisa memilah mana orang-orang yang haus kekuasaan, mana yang benar-benar mengabdi buat rakyat. Salah satu contohnya, dia berani terjun untuk menemui rakyat. Dia berani mencium keringat rakyat, dia berani memeluk orang-orang miskin, dia berani diskusi, dialog dengan rakyat langsung. Tanpa ada di atas mobil, di atap dengan dada-dada begitu, salam sini, terus dengan barisan penjagaan yang ketat. Bullshit, that is bullshit. Lo jangan pernah pilih pemimpin seperti itu di 2024. Karena apa? Lu kalau dia udah berkuasa udah kelar lu. Jangan kan mau dialog, ketemu aja udah susah, bos. Oke, salam SB. Si Selo Bimbang Yudono. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab, selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman
Mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.